Anda sedang mendengarkan Live Restoration Podcast dari Algus Kanalendra episode 34. Selamat datang di Live Restoration Podcast. Inspirasi restorasi kehidupan dan transformasi diri untuk membantu mendesain kehidupan terbaik yang layak Anda dapatkan sesuai jati diri otentik Anda. Live Restoration Podcast menghadirkan berbagai inspirasi restorasi kehidupan dan transformasi diri yang juga diadaptasi dari kisah nyata para individu yang menjalani program terapi, konseling, dan live restoration coaching bersama Coach Algus Kanalendra. Halo para pendengar sekalian dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam kondisi sehat, berlimpah, dan bahagia seperti biasa tentunya. Kembali bersama saya, Algus Kanalendra, di episode ke-34 Live Restoration Podcast yang membersamai Anda sebagai inspirasi rutin mingguan di setiap hari Kamis. Ya, maksudnya episodenya diunggah di hari Kamis di YouTube channel saya, Algus Kanalendra. Mengenai Anda ingin mendengarkannya di hari apa, ya bebas-bebas saja lah ya. Baiklah, mari memulai bahasan di podcast kita kali ini. Seperti biasa, saya lebih suka menyoroti temuan sehari-hari dan menjadikannya tema untuk dibahas sebagai episode di podcast ini. Selain memudahkan dalam memilih topiknya, juga menjadikan bahasannya relevan dengan tren yang sedang saya temukan berlangsung di sekitar saya. 2 hari yang lalu, saya mengunggah sebuah status di media sosial saya, tepatnya di akun Instagram saya, @alguska, yang berhubungan dengan kesungguhan. Kalau Anda belum mengikuti Instagram saya, silakan follow juga ya. Sekalian mengunjungi dan melihat langsung seperti apa narasi yang saya letakkan di status itu. Intinya adalah, ada sebuah pertanyaan yang muncul dari salah seorang peserta 2-in-1 Professional Training and Mentoring yang sedang saya adakan saat ini. Tentang bagaimana caranya bertumbuh di profesi ini. Maksudnya, profesi sebagai coach, counselor, dan hipnoterapis ini. Oh iya, agar Anda juga familiar, saya sedikit cerita dulu lah tentang apa yang dimaksud program 2-in-1 Professional Training and Mentoring ini. Jadi begini, program ini merupakan sebuah pembelajaran dan pembimbingan di mana saya melatih dan mementori para peserta yang ingin menjadi praktisi profesional di bidang coaching, konseling, dan terapi ini dari awal sampai mereka diharapkan nantinya siap berpraktek secara mandiri menjalankan peran profesinya. Saya mengalami sendiri lah ya, bagaimana suka dukanya menitik karir di profesi ini sejak 10 tahun lalu. Tidak mudah loh. Profesi ini juga kan bukan profesi umum. Jadi belajar, berpraktek, dan mengembangkan karirnya pun tidak mudah. Saya mengalami sendiri. Masa-masa kebingungan di mana untuk belajar dan berpraktek ini sulit sekali menemukan pembimbing yang siap mendampingi dan memberikan saran profesional agar kita bisa lebih efektif dalam berpraktek dan menjalankan profesi. Puji syukur, tahun demi tahun saya lalui, jatuh bangun saya alami, suka dan duka juga sudah dijalani habis-habisan, dan sampailah ke titik ini. Saya tidak berani mengatakan ini adalah titik terbaik dari semua proses yang sudah saya lalui, karena perjalanan juga masih panjang lagi. Tapi paling tidak titik sekarang ini sudah jauh lebih baik dibandingkan situasi di titik awal ketika memulai dulu. Nah, kembali ke pertanyaan dari peserta tadi. Rupanya peserta ini adalah salah seorang yang sudah cukup lama berada di lingkar pertemanan saya di media sosial. Dan ia sudah cukup lama mengamati jejak perjalanan saya, yang menurutnya terus bertumbuh dari waktu ke waktu, seperti yang saya juga sempat ceritakan tadi, sementara banyak praktisi lain yang mungkin hilang timbul silih berganti. Itu betul. Profesi membantu sesama ini menjadi suatu bidang yang unik, yang menarik ketertarikan orang banyak untuk ikut menjadi bagian dari profesi ini. Ada yang tertarik karena memang dasarnya terpanggil untuk membantu sesama. Ada yang tertarik karena memang melihat potensi bisnis dan karirnya. Dan banyak lagi lah ya. Tapi ada satu fenomena yang cukup menarik, yaitu yang tertarik banyak dan yang berguguran juga banyak. Yes, percaya atau tidak percaya, dari tahun ke tahun ada ratusan dan bahkan mungkin ribuan orang yang ingin mencoba terjun ke profesi ini. Dan di setiap tahunnya juga banyak orang yang membatalkan niatnya masuk ke profesi ini.
Bahkan para rekan belajar satu angkatan di zaman saya dulu juga sama. Banyak yang bertumbangan dan entah kemana. Ada di antara mereka yang dulu memang sekedar iseng dan coba-coba. Akhirnya ya wajar saja kalau memang mereka tidak terus bertahan di profesi ini. Jangankan bertumbuh lah, bertahan saja tidak. Tapi, ada banyak juga yang sebenarnya bersungguh-sungguh ketika awal ingin menekuni profesi ini. Mereka belajar dengan semangat dan kesungguhan yang luar biasa. Bahkan, ada yang menggebu-gebu sekali dulunya. Ya, begitulah. Karena mereka juga sekarang entah kemana. Makanya saya katakan dulunya. Jadi, apa yang sebenarnya membedakan? Atau mungkin tepatnya, menjadikan seseorang bisa bertahan di profesi ini? Sebetulnya, bukan hanya di profesi ini, tapi di segala bidang kehidupan. Ya, tidak perlu hanya fokus ke profesi ini. Mari amati berbagai profesi yang menjadi cita-cita untuk dijalani banyak orang. Hal yang sama berlaku pastinya. Sebagai makhluk sosial, sudah lumrah bagi kita sebagai manusia untuk memiliki cita-cita yang nantinya melambangkan peran sosial yang kita jalani di kehidupan ini. Baik untuk sekedar menghidupi diri, ataupun nantinya menjadi sebuah aktualisasi diri. Di masa kecil dan remaja yang kita lalui, kita mengamati ada banyak peran sosial yang membentuk tatanan masyarakat kita saat ini. Semua dengan peran dan potensinya masing-masing. Di masa-masa ini juga kita mulai secara alami memiliki ketertarikan pada bidang tertentu untuk kita jalani nantinya sebagai sebuah peran sosial ataupun pekerjaan. Sambil juga mendapatkan arahan untuk nantinya menjalani bidang-bidang tertentu. Arahan ini bisa dari orang tua, keluarga, atau lingkungan. Intinya, kita lalu mempertimbangkan dan memutuskan ingin menjalani peran apa di masa depan kita nantinya sebagai sebuah pekerjaan atau profesi. Ada juga yang bahkan tidak terlalu mempertimbangkan peran ini, yang penting bisa kerja dan bertahan hidup cukuplah. Mari terus terang saja, di masa lalu, ketika membuat keputusan untuk menjalani sebuah peran profesi di masa depan, atau ketika mengambil sebuah peluang pekerjaan, tidak semua dari kita tahu dengan jelas seperti apa peran itu akan dijalani nantinya. Bisa saja, ketika dijalani, ternyata hal ini malah terasa menyiksa, berlawanan dengan prinsip yang mereka yakini. Hal ini yang menjadikan beberapa orang mengalami kegelisahan ketika menjalani pekerjaannya dan mempertimbangkan untuk mulai berganti karir. Nah, profesi ini yang saya tekuni ini, yaitu profesi coach, counselor, dan atau terapis, atau saya biasa menyebutnya fasilitator perubahan, termasuk ke dalam profesi yang seringkali justru dilirik oleh orang-orang yang baru menyadari di kemudian waktu bahwa mereka sebenarnya memiliki ketertarikan pada profesi ini. Mengenai ketertarikan ini muncul dari mana bisa berbeda-beda. Ada yang muncul karena memang ternyata inilah ketertarikan sejatinya. Mereka suka pada bidang-bidang yang menjadikan mereka berinteraksi dan membantu sesama. Ada juga yang tertarik karena melihat potensi bisnisnya. Atau bisa juga bahkan yang cukup absurd, ingin jadi orang terkenal nantinya. Ya, kita tidak bicara salah dan benar lah di episode ini. Kita fokus pada intinya bahwa ada begitu banyak yang ingin masuk profesi ini. Tapi sama juga dengan profesi lain, ada begitu banyak profesi lain yang juga menjadi alternatif pilihan orang-orang untuk ditekuni di kemudian waktu. Ada yang apapun karir yang ditekuni sebelumnya, entah itu pekerjaan kantoran, eksekutif, atau apapun, lantas ternyata di kemudian hari malah inginnya menekuni pekerjaan yang bertolak belakang atau tidak berhubungan dengan aktivitas sebelumnya. Misalnya, ingin jadi artis, seniman, pengusaha kuliner, pengusaha otomotif, atau apapun itu, yang kalau diamati bisa begitu berbeda dengan bidang sebelumnya. Apapun profesi yang sedang kita bicarakan sebagai pilihan peran ini, ada satu fenomena yang sama tadi, yaitu adanya mereka yang memutuskan untuk memasuki profesi tertentu dan kemudian hilang. Hilang ini bisa mereka kembali ke pekerjaan lamanya, atau bisa juga memang hilang entah kemana. Ada juga yang memang terus bertahan dan bertumbuh di bidang yang ditekuninya itu sampai menjadi tokoh penting di bidang itu. Kembali ke bahasan kesungguhan tadi. Sejauh mana kesungguhan ini benar-benar menjadi faktor utama yang menentukan seseorang bertahan dan bertumbuh,
atau malah gugur dan hilang entah kemana. Saya pribadi akan menyatakannya sebagai faktor utama. Ada juga yang terkadang menyoroti keberuntungan sebagai faktor lain. Ya, saya no comment lah. Yang satu ini meskipun bisa saja benar, katakanlah benar, tetap saja sulit untuk dipelajari, diduplikasi. Lain orang bisa lain lagi nanti analisa setiap faktor dalam variabelnya. Jadi, lebih baik kita kupas tema yang bisa kita pelajari dan duplikasi. Di balik sebuah kesungguhan, tersimpan sebuah muatan energi yang besar, yang menjadikan kita lebih siaga untuk siap menghadapi tantangan. Kesungguhan berbeda dengan ketertarikan. Mereka yang sekedar tertarik memang akan sama-sama meletakkan atensi dan energinya pada bidang yang mereka sukai. Tapi energi yang mereka letakkan hanya akan bertahan selama bidang itu masih layak mereka sukai, sesuai standar kenyamanan yang mereka sukai. Ketika ada hal-hal yang mereka rasa berlawanan dengan standar kenyamanan yang mereka anut, maka mereka akan mulai mengurangi atensi dan energinya pada bidang itu. Sampai lama-lama mereka akan mulai mempertimbangkan untuk meninggalkannya. Berbeda dengan kesungguhan, energi yang ada di dalam kesungguhan sangatlah besar. Ketika ada hal-hal yang dirasa berlawanan dengan standar kenyamanan, maka bukannya mengurangi atensi energinya, mereka justru akan memperkuat atensinya pada bidang yang mereka tekuni, yang semakin membuat energi mereka semakin menguat. Kesungguhan menjadi modal dasar dalam apapun bidang profesi yang kita tekuni. Dari kesungguhan inilah kita juga memiliki pijakan untuk menetapkan tujuan besar di bidang yang kita tekuni. Tujuan yang juga menjadi visi, suatu arah perjalanan yang kita tahu menjadi sebuah arah perjuangan untuk dituju. Nah, tunggu dulu. Kesungguhan memang jadi modal dasar dalam menetapkan tujuan besar. Tapi perlu kita sadari bahwa ketertarikan juga sama. Mereka yang punya ketertarikan juga ada yang punya tujuan besar di bidang yang ditekuninya. Jadi, di mana bedanya? Jawabannya yaitu aksi. Mereka yang memiliki kesungguhan akan mampu mengkonversi energinya menjadi aksi. Artinya, dengan besarnya tujuannya, tersimpan aksi nyata yang besar menyertainya. Begini, seperti yang berkali-kali saya tegaskan di episode lain di podcast ini, tidak ada yang gratis di dunia ini. Semua punya nilai pertukaran untuk ditebus. Begitu juga tujuan yang besar, memiliki nilai pertukarannya sendiri untuk ditebus. Semakin besar sebuah tujuan, maka jelas semakin besar juga tantangannya. Semakin besar juga perjuangan untuk meraihnya. Maka, semakin besar juga energi yang diperlukan untuk bisa memperjuangkan sampai tujuan besar itu bisa tercipta. Mereka yang sekedar tertarik tidak memiliki jumlah energi yang besar ini. Maka jangan heran ketika tujuan besar itu sudah dibuat, mereka tidak melakukan aksi nyata yang besar untuk mewujudkannya menjadi nyata. Tapi hanya karena seseorang memiliki kesungguhan, bukan berarti stok energi yang besar itu otomatis akan memudahkannya meraih tujuan besar yang ditetapkannya. Ada harga yang harus dibayar untuk sebuah kesungguhan, yaitu kegigihan atau ketabahan. Dengan bersungguh-sungguhnya kita ingin mencapai sebuah tujuan besar, maka saat itu juga semesta akan menguji kadar kesungguhan ini. Selain untuk melembutkan energinya, juga untuk menyiapkan mental kita menjadi lebih matang. Diibaratkan kasar dan halus. Energi di balik sebuah kesungguhan di tahap awal adalah energi yang masih bersifat kasar. Kalau energi kasar ini langsung, karena sebuah keberuntungan misalnya, mewujud menjadi sebuah pencapaian yang besar tadi, maka perlu diantisipasi juga ketika mencapainya, orangnya justru malah jadi lupa diri. Karena karakter dari energi kesungguhan itu masihlah kasar. Tapi itulah kasih sayang Tuhan. Diberikannya berbagai ujian untuk memurnikan dan melembutkan dulu karakter energi itu. Sehingga yang semula kasar menjadi lebih halus dan matang. Ujian ini bervariasi. Ada yang mudah,
dan ada yang menantang. Tapi esensinya sama, membangun sikap mental kita dalam berjuang. Memunculkan rasa hormat dan penghargaan kita pada bidang yang kita tekuni dan proses untuk mencapainya. Sehingga ketika mencapainya, kita bisa menunjukkan rasa syukur dan mengekspresikan rasa syukur itu dengan tindakan yang lebih membawa kebaikan bagi sesama. Harga yang harus dibayar bersama kesungguhan itulah yang tidak semua orang bisa terima. Apalagi mereka yang hanya sekedar tertarik atau lebih parah lagi iseng. Tujuan besar dan aksi besar dibarengi dengan tantangan besar. Apakah mudah? Tentu tidak. Ilustrasinya sama dengan mereka yang ingin melakukan bodybuilding dan memiliki target yang besar untuk memiliki bentuk tubuh yang terlatih dan ideal. Di sini mereka haruslah menunjukkan kesungguhannya dalam bentuk latihan fisik dan angkat beban yang tidaklah mudah. Akan ada rasa sakit yang harus mereka tanggung. Rasa sakit ini sebenarnya adalah rasa sakit yang menumbuhkan. Betul? Di balik rasa sakit ini, ada struktur otot lama yang harus kita urai dulu sebelum ia membentuk jalinan struktur otot baru. Meski ia menumbuhkan, tetap saja rasanya sakit. Disinilah mereka yang tidak bersungguh-sungguh akan mulai merasakan ketidaknyamanan dan memutuskan untuk mundur perlahan, sampai akhirnya mereka memutuskan untuk berhenti. Tapi lain dengan mereka yang sungguh-sungguh. Rasa sakit itu diterimanya sebagai sebuah konsekuensi perjuangan. Ketika lelah, mereka beristirahat, bukan berhenti. Mereka siap berdamai dengan rasa sakit itu dan menjadikannya sebuah kenikmatan tersendiri yang mereka bisa maknai secara pribadi. Ketika pada akhirnya mereka bisa melalui rasa sakit itu, bukan berarti rasa sakit itu hilang. Mereka hanya sudah menjadi lebih kuat untuk menerima dan berdamai dengan rasa sakit itu. Ketika mereka tiba di ujung pencapaian besarnya, memiliki bentuk tubuh yang ideal dan sehat, maka mereka tiba dengan membawa sebuah perenungan mendalam atas jejak perjalanannya. Mereka lebih bisa menghargai yang mereka sudah dapatkan dan tidak rela mengorbankan itu hanya demi kenyamanan sesaat. Bahkan, mereka tidak segan menginspirasi orang di sekitarnya semata karena mereka merasakan manfaat dan juga kebanggaan dari perjuangan yang mereka lalui. Begitu juga di balik bidang apapun yang kita tekuni. Dengan berani menetapkan tujuan besar dan berani melakukan aksi besarlah kita benar-benar membuktikan kesungguhan kita. Rasa sakit yang kita alami itulah yang menjadi sebuah harga yang harus dibayar untuk membuktikan sebuah kesungguhan. Masalahnya adalah tidak semua orang siap menahan konsekuensi dari rasa sakit ini. Sehingga yang semula tujuan besar tadi berubah menjadi hayalan besar. Rasa sakit ini kalau kita terjemahkan dalam perjuangan di bidang yang kita tekuni, yaitu pengorbanan. Pengorbanan waktu, tenaga, dan biaya. Semua hal yang harus kita lepaskan dan relakan sebagai sebuah harga yang harus dibayar dalam perjuangan saat ini. Ada juga mereka yang memang bersungguh-sungguh, tapi tetap tidak berkutat kemana-mana di bidang yang ditekuninya. Mereka terus bertahan, tapi tidak bertumbuh. Ini adalah contoh dari mereka yang bergelut dengan kebingungan. Biasanya, mereka yang mengalami ini merasa bingung tentang apa yang harus mereka lakukan di perjuangan yang ditekuninya. Mereka bersungguh-sungguh, dan memang energinya besar. Tapi energi yang besar ini macet, tidak bergerak kemanapun, karena memang ia tidak tahu kemana harus menuju. Kalau ini yang terjadi, maka saatnya mereka yang mengalami ini merendahkan hati dan membuka diri untuk kembali belajar. Jangan-jangan selama ini mereka memiliki titik buta atau blind spot yang mereka tidak sadari, yang menjadikan banyak tindakan mereka tidak efektif karenanya, atau tidak ada arah yang jelas karenanya. Lagi-lagi, ada rasa sakit yang harus dipikul di sini, bukan? Yaitu rasa sakit untuk kembali belajar dan membuka diri. Bagi beberapa orang, hal ini tidak mudah loh. Mereka sudah berada di sebuah bidang dan sudah cukup konsisten beraktivitas di bidang itu, lalu mereka harus kembali belajar. Bagi beberapa orang, hal ini bisa cukup mencoreng ego mereka.
Dengan bersedia merendahkan ego itulah mereka sedang memikul rasa sakit yang menumbuhkan dan memperhalus energi mereka. Kalaupun mereka tidak bermasalah dengan ego, tetap saja masih ada potensi rasa sakit dari lelahnya belajar yang harus mereka tanggung. Jadi, harga dari sebuah kesungguhan adalah rasa sakit. Tapi bukan rasa sakit yang negatif, melainkan rasa sakit yang positif yang membangun dan menumbuhkan. Akhir kata, kalau Anda adalah seseorang yang sedang menyiapkan diri untuk bersungguh-sungguh di bidang yang Anda tekuni, maka perbesarlah energi kesungguhan itu dari sekarang. Persiapkan diri untuk berani menetapkan tujuan besar dan berani bertindak besar. Juga berani menahan desakan rasa sakit yang tak kalah besarnya yang menjadi harga dari perjuangan besar yang kita lalui. Ingat bahwa sakit hanyalah makna. Ia bisa menjadi negatif, bisa menjadi positif. Yang perlu kita lakukan adalah memaknainya sebagai hal positif dengan cara menjadikannya sebuah keseruan tersendiri. Sehingga dari kesakitan menjadi keseruan. Hal inilah yang akan membantu kita untuk lebih bisa menikmati perjuangan dengan dinamis. Nikmati perjuangan kita. Buktikan kesungguhan kita. Temukan para rekan yang satu frekuensi. Tidak harus di bidang yang kita tekuni, tapi bisa juga di bidang lain. Yang penting, mereka merepresentasikan sikap mental yang sama, yang melambangkan kesiapan untuk membayar harga dari sebuah kesungguhan. Bersama mereka lah kita bisa berbagi kisah dan semangat untuk sama-sama menjadi pejuang yang tangguh. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dapatkan lebih banyak inspirasi restorasi kehidupan dan transformasi diri dengan ikuti Instagram @alkuska dan YouTube channel Alkuska Nalendra. Kunjungi juga website www.alkuska.com untuk temukan lebih banyak informasi menarik lainnya, termasuk untuk memesan layanan profesional bersama Coach Alkuska Nalendra untuk membantu mendesain kehidupan terbaik yang layak Anda dapatkan sesuai jati diri otentik Anda.